Oke, nah itu dia tadi penghasilannya ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang bagaimana langkahnya? Jadi langkah awal yang perlu teman-teman lakukan adalah tentunya poin pertama adalah jalur langit dan mindsetnya gitu ya. Nanti mungkin materi jalur langit dan mindset itu akan dijelaskan di materi berikutnya ya. Oke, tapi seenggaknya kenapa sih harus banget ya jalur langit dan mindset? Karena gini teman-teman, mungkin terlihat sepele ya poin yang pertama ini, tapi benar teman-teman ya. Jadi beberapa marketing kita ada yang sudah ikhtiar apa namanya ngiklan gitu ya, digital marketing. Oh, udah ngiklan habis-habisan. Kenapa? Kok belum closing gitu? Oh, ternyata dia masih ada apa namanya perkara sama tetangganya gitu ya. Nah, itu dia. Itu salah satu dari jalur langit gitu ya. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya. Jadi ternyata hal-hal yang sepele itulah ya jalur langit dan mindset ini yang ternyata apa namanya menghambat untuk closing gitu teman-teman. Padahal ikhtiarnya sudah sangat-sangat bagus gitu ya, posting tiap hari. Terus kemudian ada juga yang iklan ads gitu ya. Tapi memang karena jalur langitnya nggak dipakai, akhirnya ya closingnya nggak cepat gitu teman-teman ya. Nah jadi jalur langit ini penting walaupun sebenarnya kelihatan sepele dan mungkin juga teman-teman akan gue udah tahu gitu ini mah udah sering denger gitu ya. Tapi itu benar teman-teman di dunia marketing itu langsung dibayar kontan gitu. Nah itu dia teman-teman ya. Nanti kita akan bahas tentang jalur langit. Yang penting nanti teman-teman perlu apa namanya pelajari dan memperdalam ya dan apa namanya memahami ya tentang jalur langit dan mindset ya. Itu penting banget teman-teman. Terus kemudian yang kedua, poin kedua adalah ikutin arahan mentor atau leader gitu. Nah, kenapa jadi gini teman-teman. Teman-teman enak banget kalau di sini ya. Teman-teman udah dapat apa namanya leadernya, dapat mentornya yang nanti ngajarin step by stepnya gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar sendiri mungkin apa namanya ya akan cari ke sono ke sini gitu ya. Itu membuang waktu banyak gitu. Tapi kalau teman-teman ikutin aja udah ikutin plak-plak gitu ya. Ada tim kita gitu ya teman-teman ya. Yang ini ada dua ceritanya ada dua orang nih. Ada yang ngikutin plak-plak, ada yang dia masih kalau bisa dibilang ya bahasanya ngeyel gitu ya. Dan yang closing rutin gitu akhirnya yang ngikutin plak-plak yang ngeyel ini atau yang nggak ngikutin gitu ya itu malah awalnya closing waktu awal ngikutin gitu ya tapi pas dia oh pengen belajar sini pengen ke sono sini sini segala macem akhirnya closingnya nggak rutin gitu teman-teman ya. Nah itu dia pokoknya ikutin aja arahan leader atau arahan mentor gitu teman-teman ya karena di situ kita sudah memformulasikannya ya dan kalaupun ada perubahan-perubahan ya kita akan menginformasikan kepada teman-teman gitu ya. Intinya gitu teman-teman. Poin pertama jalur langit dan mindset nanti dipelajarin lagi ya di materi berikutnya kemudian ikutin arahan mentor ya. Terus kemudian yang ketiga teman-teman fokus ya tentuin pilih dan pahamin product knowledge gitu ya teman-teman ya. Jadi jadi rata-rata yang mereka closing rutin tiap bulan itu fokus teman-teman ya. Jadi fokus ke produk satu produk atau dua produk ya maksimal kita tuh maksimal 5 ya maksimal 5 produk dan per area satu area gitu ya. Jadi kalau misalkan jualan di Bogor Bogor aja gitu ya, jualan Surabaya Surabaya gitu ya. Nah jadi benar-benar fokus gitu teman-teman ya. Nah apa namanya kenapa kok harus fokus karena kita ini waktu sama ya teman-teman ya jatah jatah itu cuma 24 jam gitu ya. Anggaplah dalam sehari itu kita bisa ngiklan jatahnya 30 iklan. Nah kalau kita nggak fokus yang satu ngiklan Pak hari ini ngiklan Bogor, besok ngiklan Jakarta, besok ngiklan Papua, besok ngiklan Kalimantan, besok macem-macem. Udah gitu bukan cuma properti doang gitu ya. Besok ngiklan apa namanya daster misalnya, besok ngiklan madu misalnya, ngiklan apa. Dibandingin sama yang fokus, pasti iklannya akan naik yang fokus, bener nggak teman-teman? Misalnya teman-teman jualan hari ini jualan daster, besok jualan ini, besok jualan ini. Kira-kira iklannya akan naik nggak? Nggak bakalan naik, gitu teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman tiap hari ngiklan A, tiap hari besok ngiklan B, hari ini ngiklan A, besok ngiklan A, besok lagi ngiklan A, besok lagi ngiklan A, itu pasti yang A akan keangkat, bener nggak?
Nah, itu dia kenapa teman-teman di sini kita fokus ya kepada satu atau maksimal banget 3 sampai 5 lah ya project. Kalau misalkan lebih dari itu kita nggak sarankan gitu ya. Justru lebih bagus fokus satu gitu teman-teman. Nah, terus pahamin product knowledge-nya. Jadi paham product knowledge itu bukan cuman oh ini prosesnya begini-begini enggak gitu ya, tapi benar-benar pahamin sampai detail value-nya apa, jalannya apa gitu ya. Terus kemudian di Gmap tuh sampai benar-benar ngelotok gitu ya, ngelihat Gmap. Terus kita bisa ngeliat itu udah deket apa aja, deket ini, deket itu segala macam. Marketnya kemana gitu ya teman-teman ya. Nah, itu product knowledge gitu teman-teman ya. Oke, yang keempat ya, pilih, pelajari, dan praktek platform. Jadi platform buat iklannya nih ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bertahap ya, mulai dari organik sampai dengan ads gitu ya. Cuman ya teman-teman harus benar-benar pahamin dulu gitu ya untuk platformnya. Jadi platform itu ada banyak, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Marketplace, ada apa lagi? YouTube gitu ya, macam-macam, LinkedIn dan lain-lain. Nah, kita teman-teman itu fokus aja dulu di awal ya, apalagi buat yang baru banget gitu ya untuk terjun ke properti, itu fokus dulu satu atau dua platform gitu teman-teman. Misalkan YouTube sama Facebook gitu ya, atau Instagram sama Facebook gitu ya, atau Instagram sama WhatsApp gitu ya, atau TikTok dengan Instagram gitu ya, ya macam-macam gitu. Pokoknya maksimal dua, dan itu benar-benar diulik benar-benar dalam gitu teman-teman ya. Jadi ulik dulu ya sampai benar-benar menguasai dari yang organik gitu ya. Nah, ini apa namanya, saat video ini dibuat ya, perkembangan digital marketingnya ini itu ternyata leadsnya lebih banyak mereka-mereka yang pakai organik ketimbang pakai ads gitu ya. Tapi tetap kita akan pelajarin ads gitu ya. Cuma nanti itu bertahap teman-teman. Kenapa organik kita pahamin? Karena organik itu adalah fundamentalnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya langsung naik ads gitu ya, tapi nggak ngerti marketnya gimana, jadi ada juga yang pasang ads gitu ya, modal 1 juta gitu ya, 2 juta, 3 juta, terus kemudian boncos gitu ya. Nah, karena dia nggak paham fundamentalnya. Karena kalau dari organik kita akan paham, oh ini marketnya kemana, ini value-nya apa yang harus diangkat, ini apa namanya kontennya seperti apa gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar teman-teman tentuin platform apa yang mau dipakai, yang mau difokusin gitu ya. Maksimal dua platform dulu lah di awal-awal gitu. Dan tentunya yang kelima adalah action teman-teman ya. Percuma kita belajar karena tujuannya kita bukan cuma belajar, tapi tujuan kita adalah closing gitu ya. Kalau cuma belajar ini, belajar itu, belajar ini, belajar itu, tapi nggak ada yang di action, ini sama aja bohong gitu. Nggak akan ada closing gitu teman-teman ya. Jadi tetap apa namanya, action itu penting gitu ya. Nggak masalah belum sempurna, nggak masalah, nggak ada persoalan gitu ya, kalau kalau apa namanya action kita belum sempurna. Yang penting action dulu aja gitu ya. Kita udah belajar, action, belajar, action, belajar, action gitu. Jadi jangan dulu belajar, 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 action di belakangan atau actionnya nggak ada gitu ya. Jadi tetap belajar, action, belajar, action, belajar, action gitu teman-teman ya. Berilmu, action, berilmu, beramal, berilmu, beramal gitu teman-teman ya. Jangan berilmu, ilmu, 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 ilmu nggak diamalin gitu ya. Ada juga beramal, beramal nggak punya ilmu gitu ya. Jangan sampai gitu. Jadi berilmu, beramal, berilmu, beramal gitu teman-teman ya. Oke, nah itu dia untuk langkah awalnya yang perlu teman-teman terapkan. Nah, oke, jadi teman-teman udah tahu ya cara langkah awalnya. Nah, sekarang cara kerjanya. Oke, jadi setelah teman-teman sudah mempraktekkan langkah awal ya, mulai dari tadi marketing langit sampai dengan yang lainnya, dan sampai memilih project dan mulai action belajar platformnya, dan juga action ngiklan tentunya. Nah, nanti teman-teman ketika ngiklan ya, itu pasti akan dapat buyer yang tanya-tanya. Buyer itu konsumen ya teman-teman ya. Buyer atau konsumen yang tanya-tanya. Nah, nanti teman-teman jelaskan gitu. Nanti chit chat tuh jelaskan tentang produknya gitu ya. Nanti untuk teknik handling buyernya nanti ada di materi berikutnya ya. Nah, nanti ya pokoknya kalau sementara belum apa namanya teman-teman belum mempelajari tekniknya, atau belum menguasai, atau belum apa namanya belum mahir, nggak masalah teman-teman ya. Yang penting kasih tahu produknya gitu ya. Kan teman-teman udah pelajari nih produk knowledge-nya gitu ya.
Nah, terus kemudian ketika chit chat ya, chatting ya, nanti kalau dia udah minat gitu ya, ajak survei gitu. Nah, ketika teman-teman bayarnya mau survei, misal oh saya mau hari Ahad misalnya atau hari Sabtu gitu ya biasanya, atau hari libur gitu, atau hari weekend, weekday, weekend gitu ya, terserah. Nah, nanti kirim form surveinya gitu ya. Teman-teman isi isi dulu form surveinya, namanya si buyer atau konsumen itu siapa gitu ya, terus nomor teleponnya minimal ya. Nah, terus biasanya kalau saya begitu, konfirmasi, Bapak Ibu, ini form surveinya ya, benar ya namanya Bapak Ibu gitu. Nah, ini buat saya masukin ke admin gitu aja. Nah, terus kemudian, oh iya benar Pak gitu ya. Uh, jadi jangan bayarnya yang ngisi, kita aja yang ngisi, minimal nama sama nomor WA-nya gitu ya. Nah, nanti form surveinya itu japri ke, atau kirim secara japri, jangan di grup ya. Japri ke leadernya ya, atau admin di grup ya, leader atau admin di grup. Nah, nanti kemudian kan nanti pas hari H-nya jadwal, jadi teman-teman nanti misalnya dia hari Ahad ya, dia surveinya gitu ya, hari Sabtunya follow up lagi, atau hari Jumatnya, Jumat Ahad Jumat Sabtu gitu ya, gitu teman-teman ya, di follow up, Bapak Ibu, Assalamualaikum Bapak, jadi ya besok jadi survei ya gitu. Nah, terus kemudian nanti kalau hari H-nya dia survei, terus ternyata dia closing saat itu juga di tempat. Nah, tapi rata-rata macam-macam ya. Ada yang closing di tempat, ada yang nanti dia mikir-mikir dulu, ada yang tergantung nanti projectnya ya. Terus kemudian ada juga yang ngobrol dulu sama keluarganya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia langsung closing di tempat enak. Tapi kalau misalkan bayarnya atau konsumennya itu nanti mungkin pulang dulu atau bagaimana gitu ya, atau mikir dulu atau diskusi dulu sama keluarganya gitu ya. Nah, teman-teman follow up lagi gitu ya. Nantinya kalau sudah closing nanti ya, nah udah closing nih, udah fix dia bayar DP gitu ya, atau dia bayar apa namanya, udah akad gitu ya, udah bayar DP atau bayar booking atau bayar DP lah gitu ya. Nah, nanti tergantung projectnya juga gitu ya, kebijakan bagaimana. Nah, pokoknya intinya udah closing ya. Nah, nanti bayar udah masuk, udah bayar uang masuk nih. Dan itu tergantung developernya beda-beda ya. Ada yang uang DP masuk itu bisa cair gitu ya. Nah, nanti itu projectnya beda-beda gitu ya. Rata-rata sih ya, rata-rata DP masuk ya kan. Terus nanti teman-teman kita ajukan gitu ya untuk pencairan komisi gitu. Nah, nanti tinggal proses pengajuannya ya, rulesnya, terus kemudian nanti tinggal cair gitu ya. Komisinya full buat teman-teman gitu ya. Apa namanya, komisi fullnya teman-teman cair atau komisi bertahap ya, tergantung nanti projectnya. Jadi nanti komisi itu ada yang full ya pas DP lunas gitu ya, ada juga yang misalkan skema atau pas dia bayar cash full. Biasanya kalau misalkan dia DP berarti nanti apakah DP-nya nanti dicicil atau enggak gitu ya. Nah, terus atau dia masuk cicilan gitu, nanti tergantung beda-beda projectnya gitu teman-teman ya. Nanti untuk project itu mengenai pencairan komisi nanti di share sama leadernya masing-masing gitu ya. Oke, jadi seperti itu untuk kebijakan. Sekali lagi, kebijakan komisi itu nanti tergantung projectnya masing-masing gitu ya. Jadi beda-beda teman-teman ya. Terus kemudian intinya adalah di sini teman-teman full online ya, jadi nggak perlu nganter customer ya, cuman ya kalau mengantar customer boleh gitu ya ke lokasi, cuman kalau misalkan dari jauh, dari mana-mana gitu ya, apa teman-teman ada yang dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri itu ya, itu nyantai aja teman-teman, karena kita full online gitu ya. Kita juga ada punya customer juga dari luar negeri juga sama gitu ya teman-teman. Ada juga tim kita marketing semua ada yang dari luar kota, luar pulau gitu teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih alurnya seperti itu ya. Untuk jadi ikutin langkah awal, kemudian bayar cicet, nanti ajak survei. Kalau di survei berarti kirim form survei, japri ke leadernya, terus kemudian kalau closing tinggal pengajuan. Jadi nanti sesuai aturan apa namanya projectnya gitu. Pengajuan nanti cair komisi ke rekening teman-teman sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, itu dia untuk cara kerjanya. Oke, itu dia ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah belajar materi pertama
udah sering-sering materi pertama ya. Saksikan nanti materi-materi berikutnya, ditonton dan dipraktekkan ya teman-teman. Jadi percuma kalau dipelajarin dong tapi nggak dipraktekkan, karena tujuannya dipraktek dan nanti closing gitu ya. Dan juga tentunya nanti dari apa namanya materi-materi yang akan diberikan semoga bermanfaat gitu teman-teman. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.